Geda gedi geda oh. Pengertian informasi yang bersifat privat dan publik. Informasi privat yang bersifat pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. Informasi publik adalah informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh umum. Informasi privat adalah informasi yang hanya dapat diakses dengan izin dari pemiliknya, seperti data pribadi seseorang. Sementara itu, informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh semua orang, seperti informasi yang tersedia di situs universitas, berita, dan lain-lain. Pengertian informasi pribadi dan hukum privasi. 1. Informasi pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. 2. Informasi pribadi merupakan informasi tentang diri seseorang. 3. Informasi pribadi dikenal dengan dua istilah, yaitu informasi personal dan informasi privat. 4. Informasi personal merupakan informasi pribadi yang tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. 5. Lalu informasi privat merupakan informasi tentang seseorang yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. 6. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. 7. Hukum privasi merupakan hukum yang merujuk di pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. Prinsip data pribadi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi adalah landasan dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang mengelola data pribadi, baik itu individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadi dan memastikan bahwa data tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di berbagai negara termasuk Indonesia secara umum mengadopsi prinsip-prinsip berikut. 1. Kesehatan, kebenaran, dan keadilan. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Artinya pengumpulan data pengguna data harus memiliki data hukum yang jelas. Data tidak boleh merugikan pihak lain. 2. Pembatasan tujuan. Data pribadi hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan sah. Pengguna data tidak boleh menyimpang dari tujuan awal pengumpulan. 3. Minimalisis data. Hanya data yang relevan dan edukatif yang boleh dikumpulkan. Pengumpulan data harus dibatasi pada yang diperlukan untuk mencapai tujuan prosesnya. 4. Akurasi. Data pribadi harus akurasi, lengkap, dan selalu diperbarui. Informasi yang akurasi. Data pribadi harus akurasi, lengkap, dan selalu diperbarui. Informasi yang salah atau tidak lengkap dapat menimbulkan kerugian bagi individu. 5. Pembatasan penyimpanan. Data pribadi boleh disimpan selama diperlukan untuk tujuan pemrosesan. Setelah tidak diperlukan lagi, data harus dihapus atau dinonaktifkan. 6. Integritas atau kerahasiaan. Data pribadi harus dilindungi dari segala bentuk pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum. Ini termasuk perlindungan dari data akses yang tidak sah, pengungkapan perubahan atau kerusakan data. 7. Akuntabilitas. Pengendalian data bertanggung jawab atas pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka. 6. Integritas dan kerahasiaan. Data pribadi harus dilindungi dari segala bentuk pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum. Ini termasuk perlindungan dari data akses yang tidak sah, pengungkapan perubahan atau kerusakan data. 7. Akuntabilitas. Pengendali data bertanggung jawab atas pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai untuk melindungi data pribadi. Sekian. Berikut adalah cara untuk melindungi data diri dan identitas digital. Di saat era digital seperti ini, melindungi data diri dan identitas pribadi itu sangat penting. Berikut beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk melindungi data pribadi. 1. Gunakan kata sandi yang kuat. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. 2. Gunakan verifikasi dua faktor. 3. Perbarui perangkat lunak secara berkala. 4. Gunakan jaringan wifi yang aman. 5. Hati-hati di media sosial. Atur privasi akun media sosial Anda. 6. Lindungi data biometrik. Pastikan jika perangkat Anda memiliki fitur keamanan yang kuat. Dan berikut adalah tips untuk melindungi jejak digital. Kelola jejak digital dan perhatikan apa yang Anda bagikan secara online.